Salam, selamat pagi buat semua anak-anak Bapak kelas 10, kelas 11, jurusan IPA IPS. Bapak harap kita semua berada dalam keadaan sangat baik. Dan Bapak percaya doa-doa kita bersama itu diperhitungkan oleh Tuhan. Saat ini Bapak sengaja mengajak kita membahas topik yang sama, yaitu 7 perkataan salib. Kenapa Bapak tertarik membahas topik ini? Karena belum lama ini sebagai warga perguruan Kristen Metodis Indonesia seharusnya kita bisa merayakan 2 perayaan akbar di tengah-tengah dunia kekristenan. Yang pertama, hari Jumat tanggal 10 April yang lalu seharusnya kita memperingati Jumat Agung, mengenang kembali kematian Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan perayaan yang kedua yaitu Minggu 12 April 2020 kita merayakan Paskah berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus yang terjadi pada hari Minggu subuh. Inilah salah satu dasar orang-orang Kristen akhirnya menetapkan hari raya ibadahnya pada hari Minggu. Anak-anak Bapak, sebelum membahas 7 perkataan salib, saya ingin kita merenung kembali satu nats paling akbar yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penyalipan adalah kegenapan nats ini. Penyalipan adalah lambang begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Tanpa penyalipan, keadilan Allah berlaku buat kita semua. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Roma 6 ayat 23 jelas dikatakan, upah dosa adalah maut. Tuhan tidak ingin hanya keadilannya yang berjalan. Tuhan ingin kasihnya juga terpuaskan melalui peristiwa penyalipan. Keadilan Allah tidak dikhianati dan kasih Allah terpuaskan. Keadilan Allah berjalan ketika Yesus menanggung dosa-dosa umat manusia. Tuhan tidak serta-merta menyelamatkan manusia yang berdosa itu tanpa ada konsekuensinya. Dan penyalipan juga memuaskan kasih Allah. Oleh karena pengorbanan Kristus, manusia yang seharusnya layak binasa oleh karena dosanya bisa memperoleh jalan untuk diselamatkan. Sebelum peristiwa penyalipan Yesus, mari kita belajar 1 minggu. Sejak minggu terakhir sebelum Jumat penyalipan itu, apa yang terjadi? Hari Minggu terakhir sebelum penyalipan, gereja-gereja Tuhan menamakan minggu itu sebagai Minggu Palma atau Palmarum.
untuk mengingat bagaimana Yesus memang sengaja masuk ke Yerusalem untuk mengerjakan penyelamatan bagi orang berdosa. Waktu dia mulai masuk di minggu terakhir itu, orang-orang begitu antusias menyambut dia. Dan orang-orang berseru di hadapannya, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Karena apa? Teriakan itu begitu antusias. Orang-orang ini berharap bahwa tokoh yang satu ini punya kriteria sebagai Mesias yang akan menyelamatkan bangsa mereka dari belenggu penjajahan bangsa asing yang sudah bertahan lebih dari 500 tahun. Kita tahu berdasar kitab 2 Raja-Raja 24-25 tahun 583 sebelum Masehi, bangsa Yehuda jatuh ke tangan bangsa Babel. Lepas dari tangan bangsa Babel, mereka jatuh ke tangan Media Persia. Lepas dari tangan Media Persia, mereka jatuh ke tangan bangsa Yunani. Lepas dari tangan penjajahan Yunani, mereka jatuh ke tangan Romawi yang berkuasa waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Mereka harapkan Yesus akan memimpin mereka untuk mengadakan revolusi dan merebut kemerdekaan mereka. Selanjutnya berjalan waktu dari minggu ke hari Kamis. Yesus perintahkan murid-muridnya menyediakan perayaan Paskah eksklusif. Hanya dia dengan murid-muridnya di suatu ruangan atas sebuah rumah. Dan melalui perayaan Paskah ini, Yesus mulai menanamkan nilai atau konsep Paskah yang berbeda dengan yang dipahami murid-muridnya secara khusus dan orang Yahudi atau orang Israel secara umum. Selama ini mereka merayakan Paskah untuk mengingat kembali bagaimana mereka diluputkan Tuhan di tanah Mesir dari kematian anak-anak sulung yang merupakan tulah ke-10 yang dijatuhkan Tuhan. Di mana Tuhan membunuh semua anak-anak sulung ternak orang-orang Mesir dan anak-anak sulung orang-orang Mesir. Tetapi anak-anak sulung orang Israel terluputkan. Dan yang kedua, Paskah juga mereka peringati untuk mengenang bagaimana mereka bebas dari belenggu perbudakan di tanah Mesir di bawah pimpinan Musa. Dan dengan tangan Tuhan yang begitu kuat, akhirnya 430 tahun keberadaan mereka yang dicatat di dalam Keluaran 12 ayat 40 sampai 41 sebagai orang asing di tanah Mesir berakhir oleh karena pertolongan Tuhan yang dahsyat. Tapi dalam perayaan Paskah eksklusif malam itu, Yesus mengingatkan bahwa Paskah yang mereka rayakan adalah Paskah yang berkaitan dengan pembebasan orang-orang berdosa. Karena ada Kristus yang bersedia dikorbankan untuk manusia yang berdosa itu. Dalam perjamuan Paskah malam itu, Yesus mengambil sepotong roti, memecah-mecahkannya, dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya, serta berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan
untuk kamu. Selanjutnya Yesus juga mengambil cawan yang berisi anggur dan dia beri minum murid-murid malam itu. Dan dia berkata, minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk kamu. Sesudah itu Yesus membawa 3 murid yang paling dekat sama dia. Siapa mereka? Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes ke Bukit Getsemani untuk berdoa. Pada malam hari, secara fisik mereka lemah dan secara psikologis juga mereka tertekan karena Yesus sudah memproklamirkan bahwa Yesus tidak akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Malah sebaliknya, Yesus akan diserahkan ke tangan penguasa. Di Bukit Getsemani malam itu, Yesus ditangkap melalui persepakatan para pembenci Yesus dengan seorang murid yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Sesudah ditangkap malam, terjadi proses pengadilan yang begitu cepat yang dilakukan oleh tua-tua Israel, oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Mereka berkonspirasi, mereka punya prinsip apapun yang terjadi, Yesus harus mati. Dengan pengadilan super kilat, malam ditangkap, pagi sudah jatuh vonis. Yesus harus dihukum mati. Yesus harus disalib, dan agar tidak melanggar hukum waktu itu, Yesus dibawakan kepada kepada Pilatus yang menjadi penguasa perwakilan Romawi di tengah-tengah bangsa itu ketika itu. Pilatus tidak mampu menolak tuntutan itu. Sekalipun Pilatus sadar bahwa tuntutan ini tidak masuk akal, akhirnya Pilatus menyerah. Dia serahkan Yesus ke tangan orang-orang yang sangat membenci Yesus. Selanjutnya Yesus diejek, disuruh memikul salibnya, dicambuk sampai tubuhnya, dagingnya perpecahan oleh karena cambuk itu. Sangat menyakitkan. Oleh karena dia kelihatan sudah tidak punya kekuatan lagi, akhirnya salib itu disuruh dipikulkan oleh orang lain ke Bukit Golgota. Singkat cerita, jam 9 penyaliban mulai dilakukan. Yesus tergantung di Bukit Golgota bersama 2 orang penjahat yang memang pantas dihukum oleh karena kejahatan. Berbeda dengan Yesus. Yesus terhukum oleh karena kebencian orang lain. Selanjutnya, anak-anak Bapak, sesudah disalib, ada 7 perkataan yang luar biasa yang Yesus katakan di kayu salib itu. Bapak akan berusaha menjabarkan 7 perkataan itu secara kronologis atau berdasar urutan-urutan. Yang pertama, di dalam Lukas 23 ayat 34, perkataan yang luar biasa itu keluar.
dia sudah dianiaya, dia sudah disakiti, dia sudah diejek, dia sudah dihina, dan dia tahu bahwa apa yang terjadi padanya semuanya adalah hasil fitnah. Dan ketika dia begitu menderita, dia mampu berkata, "Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hidup bersosialisasi dengan orang lain. Kita perlu menjadi orang-orang yang baik, bahkan lebih daripada itu orang-orang yang benar, bahkan lebih daripada itu berkenan di hadapan Allah, dan yang sempurna dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Tetapi ketika engkau sampai pada kualitas itu, tidak jadi jaminan semua orang merespon secara positif kehidupan. Ada mungkin yang merasa benci, ada mungkin yang merasa muak, ada mungkin yang merasa terancam oleh kehidupanmu yang benar, dan mereka ingin menyingkirkan engkau. Terkadang tanpa engkau tahu apa alasannya. Ada orang yang memusuhi engkau. Ada orang yang tidak simpati kepadamu. Engkau disakiti, engkau difitnah, engkau dirugikan. Tapi apapun yang dilakukan sesama, belajarlah kepada Yesus di kayu salib. Ampuni mereka. Sebab tanpa keberanian mengampuni orang lain, tidak ada pengampunan dari Allah bagimu. Tidak ada. Sekalipun engkau berkata, "Saya percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saya," tanpa engkau berani mengampuni orang yang bersalah padamu, Yesus tidak mampu mengampuni engkau. Dan perkataan yang kedua dicatat di dalam Lukas 23 ayat 23 ayat 43. Bersama-sama dengan Yesus disalibkan ada dua penjahat. Yang satu berkata, "Kalau engkau Kristus, engkau Mesias, engkau adalah Raja yang akan memimpin kami, Raja yang penuh kuasa, selamatkan dirimu dari salib." Tetapi yang satu berkata, seorang penjahat kelas kakap, dia menegur kawan, "Engkau tidak pantas berkata begitu. Kalau kita disalib begini, ini adalah hukuman buat kejahatan kita. Tetapi orang ini tidak." Dan selanjutnya penjahat itu berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau nanti datang sebagai Raja." Apa kata Yesus di dalam Lukas 23 ayat 43 pada orang? "Sesungguhnya hari ini engkau sudah ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Dengan kata lain, Yesus berkata kepada orang itu, "Kalipun engkau sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sempat lagi berbuat baik, oleh karena percayamu kepadaku, oleh karena keyakinanmu kepadaku, engkau layak diselamatkan." Ini mengingatkan kepada kita bahwa konsep keselamatan bagi orang-orang Kristen sifatnya anugerah, bukan upah dari engkau berbuat baik. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, "Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Itu bukan karena jasa-jasamu." Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Jadi melalui peristiwa ini, ternyata jalan keselamatan itu sangat gampang. Percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menyeberangkan kita dari maut kepada kehidupan kekal. Tetapi saya mau katakan, seandainya sejak engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan masih memberikan engkau kesempatan untuk hidup, imanmu itu pasti membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan standar Allah, perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan dan berkenan di hadapan Allah, dan yang sempurna. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Percaya pada Yesus tidak cukup hanya engkau mengaku, tidak cukup hanya engkau dibaptis, tidak cukup hanya engkau menjadi anggota suatu gereja. Percaya pada Yesus yang benar, pasti kelihatan dari buah kehidupan kita. Salah satu buah itu adalah buah yang mampu mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain seberat apapun itu. Dan yang ketiga, perkataan Yesus berikutnya dicatat di dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Di sana diceritakan ada seorang ibu memandang Yesus yang tersalib itu. Dan ibu itu adalah Maria, ibu yang telah melahirkan dia. Hati seorang ibu, jangankan melihat anaknya sengsara dan menjelang ajalnya dengan penuh penderitaan, dengan penuh kepedihan, dia songsong kematian. Jangankan melihat kondisi demikian. Istri bapak, waktu anak-anakku kecil, ketika anak-anak itu sakit, makan tidak selera, tidur tidak nyenyak, mereka merengek, mereka gelisah, apalagi sampai berhari-hari. Istriku rela berkata, Tuhan sembuhkan anakku. Aku rela, aku yang menanggung penyakit ini. Asal engkau sembuhkan anak. Itu hati seorang ibu. Apalagi sekarang ini jauh lebih mengerikan daripada sakit. Kematian menyongsong anaknya. Dan mata seorang ibu melihatnya. Ibu ini hancur hatinya. Merasa kehilangan dia, seperti sia-sia perjuangannya, seperti tidak ada gunanya apa yang dia perbuat selama ini. Tetapi dari salib itu Yesus berkata, Ibu, itu anakmu. Dia tunjuk kepada murid yang dikasihinya. Dan kepada murid-muridnya dia berkata, itu ibumu. Dia tunjuk kepada ibu. Apa yang mau diajarkan kepada kita melalui perkataan ketiga di kayu salib ini? Ketika kita mau hidup seperti Kristus, terkadang ada yang perlu kita tinggalkan. Terkadang kita merasa kehilangan. Ada orang-orang yang oleh karena percayanya pada Tuhan ditinggalkan oleh keluarganya. Tetapi Yesus menggaransi engkau tidak pernah kehilangan itu. Mungkin matamu sekarang memandang engkau kehilangan. Tetapi ingatlah apa yang kau
berikan apa yang kau pertaruhkan di dalam nama Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu adalah bibit yang kau investasikan, yang suatu saat kau akan tuai berlipat kali ganda. Di dalam Kristus kita bisa kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan pikiran, kehilangan materi. Tetapi kehilangan itu tidak pernah sia-sia. Yesus memperhitungkan. Dan perkataan yang keempat yang dikatakan Yesus di kayu salib dicatat di dalam Matius 27 ayat 46. Di sana Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Terkadang secara kemanusiaan kita merasa kita sudah belajar hidup benar. Kita senantiasa berusaha berjalan di jalan yang Tuhan tentukan. Tetapi kita melihat hidup kita tidak pernah lebih beruntung daripada orang-orang yang hidupnya sembarangan. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Matamu boleh melihat Tuhan tidak ada. Engkau boleh merasakan sepertinya doamu tidak berguna. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah jauh dari orang-orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada Yosua ketika Tuhan percayakan dia menjadi pemimpin, menggantikan Yosua dengan tugas maha berat memimpin bangsa yang tegar tengkuk, dengan beban psikologis yang begitu berat, menggantikan seorang pemimpin besar sekali bermusa, dan tanggung jawab yang begitu berat membagikan warisan kepada orang-orang bangsa yang begitu besar, sementara warisan itu belum nyata, masih harus direbut. Tuhan berkata, jangan takut, aku beserta dengan engkau. Kau boleh seperti ditinggalkan, tapi Tuhanmu adalah Tuhan yang Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan engkau. Tuhan tidak biarkan Yesus kalah selamanya. Perjalanan Yesus tidak berakhir di salib. Perjalanan Yesus tidak berakhir di kubur. Perjalanan Yesus berakhir dengan kemenangan yang gilang gemilang. Dia kalahkan kematian. Dan dia naik tinggi mengatasi segala ketinggian. Dan perkataan yang kelima dicatat di dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah begitu lama tergantung. Yohanes 19 ayat 28. Yesus berkata, di dalam keletihannya aku haus. Apa maksudnya? Yesus benar-benar Tuhan hadirkan sebagai manusia sejati yang punya daging, yang punya kebutuhan, yang punya kelemahan, yang punya kemampuan merasakan sakit ketika dagingnya disakiti, dan merasakan haus ketika dia kekurangan minum. Hanya satu yang membedakan kita dengan Yesus sebagai manusia. Yesus tidak berbuat dosa. Di dalam kehidupan kita ini ada kebutuhan-kebutuhan. Tetapi jangan karena kebutuhan-kebutuhan kita gelap mata. Engkau sebagai murid, kau butuh nilai yang bagus. Tapi ingat,
perolehlah apa yang kau butuhkan dengan jalan yang tepat. Ketika Yesus berkata, aku haus, diberikan kepadanya anggur asam yang dicampur dengan empedu. Itu seperti sejenis morfin yang bisa menghilangkan rasa sakit yang dia tanggung. Yesus tolak. Yesus tidak mau. Oleh karena kesakitan ini, dia malah cari jalan pintas, menggunakan sesuatu yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Allah. Dan perkataan yang keenam dicatat di dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah semua itu, menjelang kematiannya, dia berkata, sudah selesai. Sekalipun Tuhan, tugas yang kau percayakan kepadaku harus menanggung derita ini, aku selesaikan. Apa yang mau diajarkan Yesus? Hidup sebagai umat Allah, engkau harus benar-benar bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipercayakan Allah kepadamu. Bahkan sekalipun untuk tanggung jawab itu, engkau perlu mengorbankan hidupmu. Percayalah, di dalam Filipi 1 ayat 21. Paulus lantang berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati pun tidak lagi menakutkan. Dan perkataan yang terakhir dari yang terakhir dicatat di dalam Lukas 23 ayat 46. Bapa, ke tanganmu kuserahkan nyawaku. Apapun yang terjadi dalam hidup anak-anak Bapa, berserahlah senantiasa kepada Tuhan. Dan selanjutnya, apa pesan Yesus kepada kita? Di dalam Matius 16 ayat 24, Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Dan di dalam Matius 11 ayat 38, Yesus jelas berkata, orang yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak mengikut aku. Salib apa yang Tuhan pikulkan kepada kita? Di tengah-tengah bencana global pandemi corona saat ini. Saat engkau dibiarkan Tuhan bersosial distancing, kau harus di rumah. Kau tidak boleh main-main. Jadilah berkat bagi orang tuamu. Bantu orang tuamu. Perhatikan orang tuamu. Hormati orang tuamu. Dan salib apa lagi yang kita pikul? Kita harus mengasihi sesama kita. Apabila kita tonton televisi, bagaimana banyaknya pahlawan-pahlawan yang siap mengorbankan hidupnya oleh karena pandemi ini. Pemerintah kita, aparat kita, para medis, dan juga para penggali-penggali kubur dan pengubur-pengubur jenazah. Mereka bertaruh. Dan ketika mereka bertaruh, hati mereka terkadang pedih. Orang-orang hanya disuruh berdiam di rumah agar wabah ini bisa secepatnya berlalu. Tetapi mata mereka menyaksikan di dalam keletihan mereka banyak orang-orang yang tidak peduli. Bapak mau katakan, kalian jangan seperti itu. Stay at home
hargai protokol yang dari pemerintah. Mungkin badanmu begitu kuat, tetapi di dalam kekuatan badan mungkin engkau sudah terpapar oleh virus itu. Dan engkau bisa memaparkannya kepada orang-orang yang lemah. Tetap di rumah. Jaga dirimu dengan sebaik mungkin. Dan berdoa. Kerjakan tugas yang nanti akan Bapak bagikan. Pertama, keadilan apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Yang kedua, catat nats dan isi 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dan yang ketiga, bagaimana engkau menghargai peraturan dari pemerintah berkaitan dengan social distancing dan sekarang telah ditingkatkan menjadi PSBB. Apakah engkau cukup menghargai atau masih kurang? Kalau cukup, pertahankan itu, dan kalau kurang, berubahlah. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Tuhan memberkati kita. Salam.